sarjana ataupun belum mendapatkan profesi membuka law firm dan mungkin memegang trust itu legal atau seperti apa Bang? Kalau ada orang belum sarjana hukum atau sudah sarjana hukum tapi belum diangkat organisasi advokat, maka dan kalau dia juga memberikan bantuan hukum, sebuah kantor dan memberikan bantuan hukum kepada orang, memberikan jasa hukum lah tepatnya ya, menurut undang-undang memberikan jasa hukum, menurut saya itu penipuan. Itu sama dengan kalau dokter tidak punya izin praktek tapi memberikan mengobati orang, itu pelanggaran berat itu. Jadi saya nggak bisa bayangkan ada orang belum sarjana hukum apa ada seperti itu ya? Ada mungkin Bang. Mungkin ada. Mungkin. Nah, apalagi sarjana hukum belum disumpah pengadilan tinggi nggak boleh. Jadi kalau kami itu di Pradi, kalau seseorang diangkat jadi advokat, sudah dulu orang kan banyak pendidikan dulu, sudah pendidikan, kemudian dia magang 2 tahun berturut-turut. Setelah magang berturut-turut, baru dia diangkat menjadi advokat. Setelah dia diangkat menjadi advokat, baru disumpah oleh pengadilan tinggi, baru dia bisa berpraktek. Jadi panjang. Nah, yang sekarang ini saya nggak tahu ditempuh nggak ini semua. Ditempuh nggak pendidikan, ditempuh nggak magangnya, ditempuh nggak pengangkatannya, ditempuh nggak penyumpahannya. Nah, kalau ini ditempuh, akibatnya nanti yang rusak itu ya itu pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi kalau sampai ada kalau di Pradi itu sekiranya dia sudah pendidikan, sudah magang, diangkat, sudah lulus ujian, lulus ujian, tetapi dia belum selesai magang 2 tahun, ini nggak boleh berpraktek. Nah, kami mewajibkan dia untuk magang dan kami memberikan kepada dia advokat pendamping namanya. Jadi selama 2 tahun itu ada advokat yang mendampingi dia untuk selama beracara di pengadilan. Jadi boleh dia sidang ikut di pengadilan, tapi harus ada advokat pendampingnya. Dan advokat pendamping ini minimal sudah menjadi advokat 7 tahun. Nggak boleh orang 2 tahun sudah bisa mendampingi orang, tidak 7 tahun. Nah, semuanya ini memang ketat kita buat ya. Makanya Pradi itu banyak yang menyukai, tapi ada juga yang tidak menyukai. Berarti orang yang tidak mau kualitas, ya tidak suka dia dengan ketentuan buat Pradi karena ketat sekali. Nah, tujuan kita itu hanyalah untuk melindungi pencari keadilan. Banyak orang kepada saya, bahkan pejabat auto, udahlah loloskan aja orang itu supaya jangan ada musuhmu, kan kamu aman ya. Banyak ngomong gitu sama saya, kan kasihan mereka supaya bisa kerja. Saya bilang, saya sih pengen, saya nggak pernah membuat orang lain susah jadi advokat. Saya hanya pengen dia memiliki kualitas yang tepat. Sebab kalau dia tidak dididik, dia sendiri juga akan korban. Kalau dia tidak punya kemampuan, pasti nggak laku, Pak. Kedua, masyarakat juga akan dirugikan karena dibela oleh orang yang tidak punya kemampuan, yang rugi juga pencari keadilan. Jadi memang membuat kebenaran tidak mudah. Jadi kalau rupanya kalau kita membuat suatu aturan yang benar, belum tentu semua orang suka. Ada saja yang tidak sependapat. Tapi itulah perjuangan kita yang harus kita perjuangkan terus. Jadi bagi saya, apapun katanya soal berhasil di tangan saya atau tidak single bar itu, bagi saya itu is a must. Itu adalah suatu keharusan karena sudah terbukti dan teruji di seluruh dunia. Jadi di dunia ini, di organisasi di seluruh dunia ini, hampir seluruhnya itu adalah single bar. Hanya satu, nggak ada yang dua. Jadi artinya ini sudah diuji. Makanya dulu waktu undang-undang advokat dibuat di Indonesia, nggak ada yang ribut tentang single bar. Semua setuju membackup itu, ya kan? Ketika Pradi juga berdiri, semua setuju, nggak ada yang ribut. Tapi ketika ada berbeda pendapat sesuatu hal, ya akibatnya mengatakan ya jangan single bar, multi bar. Wah, banyaklah teori dibuat kan. Tapi ya itulah perjalanan hidup dan tidak luput juga dari persoalan politik kan.
Tapi apakah ada sanksi nggak Pak, terkait yang maksudnya yang bisa mengambil rasa itu? Gimana? Akan ada sanksi nggak dari advokat tersebut yang belum lulus itu, maksudnya akan ada sanksi nggak bagi dia ketika dia sudah memegang jasa atau mengambil jasa dari kliennya? Ya pasti dong. Kalau dia dilaporkan, tapi nggak bisa dilaporkan ke organisasi mana? Dia kan belum terdaftar di organisasi. Jadi kalau ada orang seperti itu, laporkanlah itu ke polisi karena itu penipuan itu. Mengaku-ngaku sebagai advokat, padahal bukan advokat, memberikan jasa hukum, mendapatkan uang. Kan itu nipu. Itu teorinya kan, mengaku-ngaku sebagai seakan-akan advokat, ya kan, memberikan jasa hukum, dapat imbalan uang, padahal dia bukan advokat. Merugikan. Penipuan. Oke. Kemarin ada yang salah nih Bapak terkait masih sekali terkait Feradi WPI itu masih termasuk dalam Peradi juga nggak sih Pak, bagian dari Peradi? WPI apa itu WPI? Nah itu dari pihaknya Firdaus Wibowo setelah setelah dia keluar dari KAI dia masuk ke Feradi WPI gitu, salah satu organisasi advokat. Mungkin itu masih salah satu bagian dari Peradi atau bukan Pak? Peradi itu ya yang satu ya Peradi. Nggak ada Peradi A, Peradi B, Peradi C, nggak ada. Peradi ya Peradi. Lambangnya jelas itu yang lambang, ada lambang itu. Ya. Kalau gitu, kalau Pak yang kemarin naik meja itu mau masuk Peradi, gimana Pak? Nah, itu gimana tuh Pak? Saya udah tahu jawabnya. Berarti yang bisa mencabut bahasnya Rasma maupun Firdaus itu hanya pengadilan yang mengangkatnya atau gimana, atau satu laporan gimana Bang? Saya tidak bisa jawab itu, tanya pengadilan aja. Tanya pengadilan aja. Izin Pak, Bang kemarin ada yang seru nih Bang, Abang ke Cirebon bertemu dengan teman-teman tujuh terpidana. Seperti apa sih Bang? Katanya ada bantuan juga dari Pak Hashim ya. Oke guys, Ya, sekarang ini jadi soal gini fitnah ya, fitnah. Karena sudah ditetapi banyak orang, saya kemarin ke Lapas Cirebon. Selain melakukan tugas lain tentunya ya dalam rangka koordinasi, Wamenko kan selalu mendapat ikut melakukan kajian ke daerah-daerah. Saya sudah lakukan itu waktu itu di lapasnya Bangli di Bali. Saya lakukan di Kerobokan, kita lakukan juga di Cirebon. Karena apa? Karena banyak kebijakan-kebijakan tentang bagaimana caranya mengurangi isi penjara. Paradigma kita, kalau boleh kita jangan berpikir bagaimana menambah penjara. Jangan kita menambah lapas. Ini paradigmanya. Supaya isi lapas itu kosong, paradigmanya bagaimana supaya jangan banyak orang yang masuk. Kalau nggak orang banyak yang masuk, tentunya kejahatannya harus dikurangi. Gitu. Karena apa? Karena ternyata lebih kurang 60% isi lapas itu adalah masalah narkoba. Bayangkan. Jadi kapasitasnya itu umpamanya 100 diisi oleh 200. Nah, kita sekarang dari kementerian berpikir bagaimana caranya mengurangi ini. Sampai-sampai ada pemikiran daripada kementerian untuk termasuk juga Pak Presiden untuk memberikan amnesti kepada para narapidana itu. Warga binaan namanya disebut sekarang. Nah, kemarin saya ke sana kebetulan juga bertemu dengan 7 orang narapidana yaitu Sudirman CS. Nah, saya juga sampaikan kepada mereka, walaupun waktu saya diangkat menjadi Wamenko, saya sudah tulis surat pengunduran diri saya sebagai advokat dari mereka. Kemarin saya ke sana khusus menyertakan permohonan maaf saya. Saya sedih terus terang aja, merasa mau apa? Karena mereka kan mungkin belum memahami betul kenapa saya harus tidak menangani dia. Walaupun bersurat saya tidak sampaikan. Saya katakan bahwa bukan saya yang tidak mau lagi menangani mereka, tapi kewajiban saya sebagai pejabat negara tidak boleh lagi berpraktek sebagai advokat sehingga saya mundur. Sama halnya dengan Jessica, ya Jessica Wongso juga pada waktu saya diangkat jadi pejabat negara, dia persis mengajukan PK. Saya 3 hari saya yakinkan dia
untuk menghibur dia bahwa saya nggak bisa. Nah, tetapi saya kan tidak boleh meninggalkan mereka. Makanya saya bentuk tim sebelum saya meninggalkan tugas itu. Saya bentuk tim supaya tetap melanjutkan pembelajaran mereka. Nah, khusus salah satu, jadi mereka sudah memahami, ya, dan tapi mereka tanya bagaimana nasib kami selanjutnya, ya, bagaimana kami bisa mendapat keadilan. Saya katakan ada pengacara yang melanjutkan perjuangan itu. Tapi khusus Sudirman memang, terus terang aja, saya juga luar biasa kagum, ya. Saya mendapat pesan dari Pak Hasim Johanikusumo, adiknya Presiden Prabowo, untuk memperhatikan, melihat keadaan dari Sudirman. Terus terang aja saya juga kaget, seorang adik presiden bisa memikirkan sejauh itu, dan saya nggak tanya, beliau yang mengontak saya. Coba lihat keadaan Sudirman, katanya. Katanya dia mendapat informasi tentang bahwa dia sakit. Terus terang aja saya kaget, oh ada orang sebaik ini, orang adik presiden, orang kaya, tapi masih mikir nasib rakyat seperti itu. Sehingga saya pergi ke sana, bertemu. Tadi saya tanya Pak Sudirman, saya lihat dia duduk, sebenarnya nggak ada apa-apa nih gitu kan. Ada bertanya dia, kamu sebenarnya apa yang terjadi? Dia bilang, Pak, rupanya dulu dia katanya ditembak di punggungnya dengan peluru karet. Jadi keadaan dia, sepintas kita lihat nggak ada apa-apa, tapi dia bilang sama saya, kalau dia duduk nggak bisa lama. Dia hanya lebih nyaman sedikit berdiri, tapi itu nggak bisa lama. Saya buka bajunya, coba saya lihat dulu saja. Dia di sininya, di punggungnya. Nah, hari ini saya sampaikan kepada dia supaya mau diobati. Dan saya minta kepada Kalapasnya untuk segera membawa dia ke rumah sakit untuk disembuhkan. Sebab begini ya, ini dia kan masih anak muda kan. Dia ditahan dulu 21 tahun, sekarang umur 29. Ya memang mereka itu kena seumur hidup. Tapi kan kita harus berusaha juga bagaimana merubah keadaan dia nantinya secara umum. Nah, Pak Hasim bilang, bila perlu saya yang biayai. Saya akan biayai, bukan bila perlu, saya akan biayai penguatannya, sampaikan. Saya terus terang aja sedih juga ya, bukan sedih ya, terharu lihat Pak Hasim ya. Mana ada seorang ada presiden yang begitu hebat, siapa ya kasus ini bisa sampai dia pikir. Lihat ya, tolong perhatikan, saya pergi ke sana itu dengan Pak Nikolai, Dirjen HAM ya, salah satu dirjen. Kita dengan juga Pak Surya dari Deputi kita, kami Pamela Pasaribu dari ASDEM. Artinya kita memberikan penanganan khusus. Nah itulah yang kejadian yang terjadi kepada Sudirman. Jadi yang ingin saya sampaikan itu adalah memang kita punya kewajiban juga memberikan perhatian kepada setiap orang untuk mendapatkan akses kepada keadilan ini, baik dia di dalam penjara maupun di luar penjara, ya di dalam lapas maksud saya. Jadi itu yang terjadi kemarin, ya. Jadi kita sudah laporkan kepada Pak Hasim bahwa keadaan seperti ini. Saya akan cek lagi besok apakah betul Sudirman sudah dibawa ke rumah sakit atau tidak. Harus dipastikan, ya. Kalau memang betul-betul ini dalamnya harus disembuhkan. Jangan sampai dia bisa lumpuh kemudian kan sangat sedih kan. Kita udah tahu begini terjadi lumpuh karena kita tidak memperhatikan, itu sangat menyedihkan. Jadi saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Hasim. Oke. Yang betul-betul ya nggak nyangka kita ya, jadi presiden nggak ada angin dari hujan dia bisa begitu. Mungkin pasti ada yang melaporkan kepada beliau pasti, atau mungkin dia dihadir besok, saya nggak tahu. Tapi apapun itu sebabnya, tapi dia langsung reaktif. Bahkan waktu dia di kemarin itu masih Jepang, dia bisa kontak Pak Niko itu, bagaimana hasilnya? Bisa begitu. Nah itulah yang saya sampaikan, bahwa mudah-mudahan lah ya keadilan seperti ini kita bisa tetap perjuangkan di negara kita ini.